Kita akan membahas tentang kalau kamu diisolasi di rumah, apa yang bisa kamu lakukan. Jangan kemana-mana. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dr. Helmi Purba, spesialis penyakit dalam. Kalau kamu baru dari luar kota atau dari luar negeri yang red zone ataupun terjadi transmisi lokal di situ, kamu diminta untuk isolasi, ya kan? Kemudian kalau misalnya kamu ada kontak dengan pasien-pasien PDP atau pasien dalam pengawasan ataupun pasien yang sudah confirm COVID-19, kamu juga diminta untuk isolasi. Ataupun kamu confirm COVID-19 tapi kamu tidak bergejala atau OTG, kamu juga diminta untuk isolasi. Apa yang harus dilakukan selama kamu isolasi di rumah? Yang pertama, kamu sebaiknya tidur sendiri. Ya, kamu pilih kamar sendiri. Kalau tidak ada, boleh satu ruangan, tapi tempat tidurnya jaraknya minimal 1 atau 2 meter. Paling bagus 2 meter. Kemudian yang kedua adalah pilihlah ruangan yang ventilasinya bagus. Jadi sinar matahari bisa masuk dengan baik. Kemudian aliran sirkulasi udara bisa bagus, ya. Jadi pilih yang ruangan yang bersirkulasi baik. Ketiga, batasilah pergerakan. Misalnya nggak sering kumpul-kumpul dengan keluarga yang lain, nggak sering bolak-balik ke dapur, ke sana kemari. Usahakan kamu itu berdiam diri di satu ruangan gitu, ya. Kalau bisa kamu di situ, nanti yang antar makanannya orang lain. Oke. Kemudian yang keempat, kalau misalnya kamu diam di dalam ruangan dan ada orang yang mengantarkan makanan atau keperluan-keperluan kamu, sebaiknya yang mengantarkan itu adalah orang yang sehat. Jadi please jangan orang tua, ya. Karena orang tua kita tahu daya tahan tubuhnya lebih rendah. Kemudian yang kelima, jangan lupa selalu cuci tangan, terutama untuk orang-orang yang ada di dalam rumah. Jadi misalnya kamu yang terkena, maka keluarga yang lain harus selalu cuci tangan, terutama setelah berkontak denganmu ataupun berkontak dengan benda-benda di sekitar kamu. Kemudian yang keenam, kalau kamu harus berkomunikasi dengan orang lain ataupun kamu ingin keluar dari ruangan isolasimu, usahakan pakai masker, karena kita nggak tahu kapan kita bersin, kapan kita batuk gitu. Usahakan pakai masker, ya. Kemudian masker yang dipakai boleh masker kain. Kalau masker kain, kalau basah itu segera diganti, ya. Penggunaannya tidak boleh 1 hari, ya. 3 jam itu diganti, atau kalau sudah basah diganti. Kemudian yang ketujuh, ruangan yang dipakai untuk isolasi dan juga seluruh ruangan di rumah itu harus selalu dibersihkan dengan desinfektan, ya. Karena virus-virus tadi itu bisa segera tidak aktif, segera rusak dengan desinfektan. Oke, pemakaian desinfektan sudah banyak beredar, kamu bisa lihat, ya. Yang kedelapan, virus. Ingat, ya, virus itu cepat sekali rusak dindingnya dengan sabun ataupun deterjen. Jadi pakaian-pakaian, spray itu direndam saja dengan deterjen. Nanti virus-virusnya akan segera hancur, ya. Nggak usah harus deterjen-deterjen yang mahal-mahal, deterjen biasa juga bisa. Yang kesembilan, jika orang-orang yang diisolasi adalah orang-orang yang perlu bantuan, misalnya anak-anak, ya, jadi perlu bantuan untuk mandi, kemudian untuk buang air besar, buang air kecil, ya, misalnya orang tua kita juga, maka yang menolong sebaiknya tetap pakai masker dan segera cuci tangan setelah menolong. Dan usahakan yang menolong adalah orang-orang yang daya tahan tubuhnya baik. Jadi jangan orang yang sedang sakit ataupun orang tua yang usianya 55 tahun ke atas. Yang ke-10, semua sarung tangan, masker, ataupun yang tidak bisa dipakai lagi, itu sebaiknya segera dibuang ke tempat sampah. Tapi saran saya, ya, rendam dulu pakai deterjen, baru dibuang. Jadi virus-virusnya sudah tidak aktif lagi, baru kita buang. Dan kamu juga bisa menambah daya tahan tubuhmu dengan memakan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak. Dan kalau tidak mencukupi, tambahlah dengan suplemen, ya, yang mengandung vitamin C, vitamin D, kemudian zinc juga bagus. Suplemen tadi diharapkan bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah,
Itu tadi yang bisa kamu lakukan di rumah saat isolasi. Dan tetaplah berikan informasi yang sejujur-jujurnya dan sejelas-jelasnya kepada petugas kesehatan yang mengunjungi ataupun yang menanyakan kabar melalui telepon. Oke, demikian dulu diskusi kita kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam video-video selanjutnya. Mohon selalu dukung saya dengan comment, like, subscribe, and share. Terima kasih.